Ya, balik lagi di konten bereaksi. Kali ini kita menonton film horor spesial Lebaran kembali. Jadi kita berkesempatan buat nonton duluan. Iya, Membeli tiket ya. Iya. Nonton duluan lagi. Jadi ini film dari Tweet Viral Oleh Simple Man. iya, yang membawakan treat KKN Desa Penari ya. Ya, Nah, apakah pabrik gula sefenomenal KKN Desa bisa Penari? karena tayangnya juga pas Lebaran Iya, juga. betul. Dan digarap sama Seorang Awi Suryadi, iya sama ya. sang sutradara 10 juta viewers. Dengan cerita yang dibawakan oleh si Simple Man ini ya. Ya. Dan kita menonton film. Pabrik gula. Iya. Mantap. Jadi sebenarnya dari judul tuh pabrik gula. Yaudah gitu pabrik gula. Apa nih katanya kita nggak ada bayangan lah. Ini review berdasarkan yang tidak membaca threadnya gitu ya. Jadi berdasarkan filmnya langsung. Jadi bertabur case-case yang ya second case lah, bukan main case. Dan lumayan banyak juga di sini. Ada siapa aja? Ada Arbani Yazis sebagai Fadil, Ada Ersya Aurelia sebagai Enda. ada Erika Charlina sebagai Naning, Ada Buki Mansur sebagai Hendra. ada Wafi Zihan sebagai Wati, Ada Benedictivity sebagai Frankie. ada Arif Alfiansyah sebagai Dwi, Ada Sadana Agung sebagai Karno. ada Yono Bakri sebagai Rano dan Karno. Ya. Bercerita tentang 7 pemuda desa pemuda-pemudi. di Jawa Timur pada tahun 2003 mengadu nasib. Iya, jadi mereka mau kerja lepasan gitu ya, musiman gitu. Musiman, ya. kerja musiman. Di suatu pabrik ya, itu pabrik Gula. Jadi si pabrik gula ini tuh kayak warga sekitar tuh udah nggak mau Kerja di situ kerja lagi. di situ, makanya mereka kayak ngerekrut pekerja lepasan yang jauh-jauh gitu ya. Kenapa tuh nggak mau ngambil dari Nah itu dia yang menjadi misteri. di film ini? Jadi makanya mereka dari kampung yang sama Ya. pergi ke daerah ini untuk bekerja jadi pabrik gula selama musim itulah ya, istilahnya musim panen itu ya. Dan ternyata salah satu case di film ini yaitu si Endah. Tiba-tiba Yaitu si Endah ini diganggu, terus dia mengikuti seseorang yang disangka temennya keluar pabrik, keluar loji. loji. Nah pada akhirnya dia nemuin suatu hal yang janggal dan aneh gitu. Apa itu? Tonton aja ya. Jadi di film ini ada 2 peraturan. Jadi ada jam merah, kuning dan jam merah ya. jam kuning dan jam merah. Jam kuning ini di atas maghrib lah ya, jam 6 sore, jam 7 malam. Disuruh Nah untuk ini semua pegawai harus menyelesaikan udah balik ke loji pekerjaannya, atau iya. balik ke kos-kosannya masing-masing dah tuh. Lalu jam 9 malam udah masuk jam merah. Jadi mereka nggak boleh nggak keluar boleh sama sekali keluar atau berkeluyuran di sekitar pabrik. Betul. Kan berarti si Endah itu udah melanggar. Tapi sebenarnya dia nggak tahu. Iya, awalnya dia nggak tahu. Karena dia baru banget datang. Besoknya gitu dia baru tahu kalau dia tuh melanggar jam malam ternyata gitu. Makanya dia dari situlah dimulai hal-hal aneh yang terjadi di tempat itu gitu ya. Karena si Endah ini pas keluyuran ngeliat sesuatunya apa itu? Iya. Bisa ditonton di film. Nah dari situlah makanya dia ngerasa kayak apa jangan-jangan gara-gara gue melanggar. Jadi temennya kecelakaan. iya, terus pokoknya kejadian-kejadian aneh terus terjadi. Nah kebetulan hal ini pun dirasain sama temennya lagi ya si Fadil itu ya. Jadi ternyata dia tuh kayak semacam dimimpiin atau dia itu indigo. diterep gitu ya. Dia tuh indigo. Iya, kalau ini mah orang spesial gitu ya. Spesial. Dan dia dimimpiin oleh seorang hantu kepala buntung. Nah sampailah pada memakan korbannya sampai yang meninggal ya. Iya. Terus akhirnya Meninggalnya gimana dan meninggal di mana? Iya. Bisa ditonton. Karena kan ini mengganggu pekerjaan ya. Iya. Jadinya si Bu Marni ini ngerasa kayak ini bakal ganggu inian, tapi kata dukun-dukunnya disuruh berhenti dulu ya, karena ini berbahaya gitu. Tapi dia tetap kayak Bu Marni kekeh karena kita udah masuk penggilingan. Kalau nggak langsung dikerjain nanti kita ruginya makin gede lah. iya, sampai akhirnya tadi kejadian yang meninggal ini akhirnya Udah. mau nggak mau berhenti ya. Kita akan lakukan ritual. Ritualnya adalah menaruh sapi di gudang. Nah tapi Sapi 2 biji bro. gede. Berapa juta? 10 juta Tapi itu. sayang
sesembahannya mereka ditolak ya. Oleh sang kerajaan demit ya. Kerajaan. Raja dari kerajaan demit lah gitu. Jadi kayak Dia nggak mau tuh nerima itu. Jadi bingung nih kenapa, apa masalahnya. Karena dipotonglah tuh sapi, dibikinlah ritual segala macam, tetap masalahnya masih ada gitu. pokoknya Tetap intinya menghantui. sampailah pada garis merahnya bahwa si Seseorang di antara mereka ini nih yang bertujuh melakukan kegiatan yang wadidaw. ya mereka juga klepto ya anjir. Iya. Klepto Dia anjir. sudah melakukan itu, ngambil barang punya ratu lagi. Nah kan Pokoknya intinya apa yang mereka bikin dilakuin, marah ya, setan marah. setannya ya. marah. Jadi si Kanjeng Ratu ini nih yang dipuja-puja oleh si dukun-dukun itu, dua dukun itu marah. Akhirnya makanya mereka harus mempertanggungjawabkan hal-hal tersebut ya. Dan apakah yang terjadi, terus apakah sesembahan ini diterima? Diterima atau gimana? Saya tonton. Tapi kalau kalian mau tahu clue-nya adalah tontonlah KKN Desa Penari. Karena konsepnya seperti film itu. Tapi ya sejauh ini kalau kita bandingin sama KKN mungkin ini ada peningkatan ya. Nah, kalau KKN kan cerita tentang mahasiswa. Kalau versi pabrik gula versi pekerjanya. orang kerja. Kok bisa gitu? Tuh nggak tonton. Ya, tapi mereka membawakan ini lebih apa ya, lebih rapi. Lebih rapi dan lebih ini yang mewah ya. Ya. Dari segi setting tempat, dari segi pengambilan gambar tuh oke banget. Di Terus pabrik. juga ya itu rapi ya. Untungnya mungkin Awi agak maju ya agak maju. untuk mendirect Walaupun film. meninggalkan suara Iya, jeder sayangnya. pas jump scare. Mungkin tipikali filmnya adalah dor ya. Jadi yang kayak aduh pusing banget dengernya. Itu jadi suatu kelebihan mungkin untuk beberapa orang yang suka jump scare ya, tapi jadi kekurangan untuk yang benci Lemah jantung. suara-suara berisik gitu. Di sini juga nggak full horor semua ya. Jadi ada komedi Iya. yang dilakukan oleh si itu Bene mungkin. sama si Arif. Jadi Alfiansa. menurut poin kelebihan yang plus banget gitu ya, duet mereka dan humor-humor yang dilontarkan mereka tuh nggak yang maksain, nggak maksain. terus ngalir aja gitu dan sesuai dengan kondisi dan situasinya gitu, Iya. ngerti nggak? Itu membuat ketawa dan tertawanya lepas ya, nggak Iya. sampai yang kayak Jadi satu studio tuh, "Hah, apa sih gitu ya, tapi ketawa gitu. Nah itu menurut pribadi kayak nilai plus gitu ya. Jadi kayak di tengah-tengah horor ya ada aja yang bikin Kayak chemistry lah antara si Frankie ini nih dengan si Dwi dengan si Satpam Rano Karno ini nih oke gitu Iya, bisa bener. jadi. Dan satu kesatuan mereka juga nggak yang out of topic humornya dan Ya lucu aja. iya Kayak, lucu dan namanya ngalir gitu ya sepanjang sampai akhir film gitu. Iya, akhir film. Sebenarnya di film ini ada dibagi dua ya. Jadi versi yang pabrik gula biasa dan pabrik gula uncut. Kebetulan kita nonton uncut nih ya, Uncut. karena udah 21 plus. Karena kita tahu apa yang diangkat. Clue-nya ada di KKN Desa Penari. 1 menit lumayan ya. 1 menit, sebenarnya 1 menit. Nggak Cuman banyak. Itu menjelaskan lah. Sebuah pendewasaan lah bagi sutradara di film ini. Gitu. Betul. Jadi dia bisa naikin level mungkin di KKN dan film-film sebelumnya ini ya lebih oke lah dari sini. Jadi lebih niat buat bikin setting tempat. Bentukan pabrik gula ya memang seperti itu Ya gitu. betul. Ada pekerjaannya gitu dia si Arbani motong-motong tebu ya kan Iya, buat iya. dimasukin ke truk. Jadi beneran nih pabrik gula. Dia dan juga pekerjaannya. nggak harus maksain kayak harus ada plot twist atau apa ya. Ya udah. Ya udah aja. Ceritanya Bang ngalir aja. gitu. Kita nikmatin juga enak. Nggak ya kayak kan? yang harus tiba-tiba ada, wah maksain plot twist apa gitu. Ternyata ini. Walaupun itu sekali lagi kalau kalian mau menonton pabrik gula, ini versi bagusnya KKN Desa Penari. Dan kalau misalkan ini kan karena dari sudut pandang kita yang nggak membaca treatnya, Ya. jadi menurut kami kan kayak seperti ini, apakah kalau misalkan udah baca treatnya sesuai dengan gambaran di kepala gitu ya kan, yang seperti apa gitu. Lalu juga di sini setannya juga bervariasi dan lumayan niat ya. Tercatat ada 4 setan di sini. Yang pertama setan itu tuh yang Baphomet yang begini. Selalu Baphomet, baru Baphomet Kodrat. Sekarang Baphomet lagi. Mungkin lagi eksis. Iya itu ratunya, rajanya lah. Raja di tempat itu ya. Ya, di situ kerajaan demit itu. Terus ada
hantu Kepala buntung. kepala buntung, noni Belanda tapi palanya buntung. Terus ada Setan gosong. setan gosong panas ya. Iya, panas. Banget kayaknya dia. Ada apa namanya? Uap-uapnya aja. Gitu kan. Terus Sama ada yang setan itu ya, orang gila itu ya. Setan ada ODGJ. juga yang setan itu ODGJ. loh, setan yang kalau kita maju Oh iya, setan satpam yang mukanya gerowak ya, mukanya gerowak. yang kalau kita ketemu harus permisi. Iya, Itu juga ada banyak sih, ya kan? ada banyak dan semua berpadu, nggak ada yang kayak Tumpang asal tindih gitu nempel, ya. asal nempel. Ini semua lengkapin di film ini. Mantap. Jadi sejauh ini Enjoyable banget untuk sih. film Lebaran sih Pabrik Gula oke banget. Iya, betul. Yang bikin gak oke adalah kalau versi uncut-nya. Ya masa lebaran-lebaran Iya bro, pagi puasa-puasa kemarin bro. Untung malam-malam ya kan. Tapi ini seru lah. Cukup seru experience yang jadi 2 jam 15 menit. Ya, cukup menjelaskan ceritanya ya. Oke, berapa rating untuk film Pabrik Gula? ratingnya 8/10. Nah aku ya boleh lah 8/10. Ya, semoga abis ini kan ada Janur Ireng. Jadi Pabrik Gula Janur Ireng yang bikin Kimo kalau nggak salah ya. Lanjutannya dari Sewudino. Seudino. Ya kita menunggu lah. Dan jangan lupa di awal film ada teaser dari franchise paling ditunggu se-Indonesia Raya. Apa itu franchise-nya? Apa itu franchise-nya? Danur 4. Danur 4, The Last Ski. Nah, bukan. The Last Story. Apa sih namanya itu kemarin? Delas gitu Ya, loh. oke The Last. Itu kata Emang Delas akhirnya. Insidious. Ya. Ya, gitu aja. Sampai ketemu di konten reaksi selanjutnya. Berarti masih ada 2 film lagi. Ya, Lebaran itu ya. Skip aja. Skip aja. Selamat Lebaran semua, teman-teman. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.